Pertahanan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak siapapun jika perang terjadi antara kedua negara. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Daniel Ansar Simanjuntak saat dikonfirmasi CNBC. Titah Prabowo tentang ancaman perang di Laut Cina Selatan. Situasi di Laut Cina Selatan semakin memanas. Klaim dari Cina yang menguasai 80% Laut Cina Selatan atau 2000 km area dan latihan militer pekan yang lalu mengundang Amerika Serikat masuk ke perairan. Sama halnya dengan Cina, Amerika Serikat juga mengoptimalkan militernya dari Pasifik menjaga kebebasan digaungkan oleh Amerika Serikat di kawasan ini. Pekan yang lalu, bomber B-52H dan dua kapal induk yakni Nimitz dan USS Ronald Reagan melakukan latihan perang di kawasan. Sedangkan dari pihak Cina, yang juga melakukan latihan serupa terlebih dahulu, menyiagakan militer di Kepulauan Paracel dan menyiagakan senjata anti pesawat terbang yakni di F-21D dan di F-26. Ketegangan yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir membuat ramalan perang kedua negara di Laut Cina Selatan semakin nyata. Meski konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Cina sangat kecil secara perhitungan, kami melihat aset militer mereka beroperasi secara teratur dan tinggi di wilayah maritim yang sama, kata Colin Koh Sui, seorang peneliti dari Singapura, ditulis oleh Bloomberg. Interaksi dan aset-aset kedua belah pihak yang bersaing ini bisa menciptakan peluang, sengaja atau tidak sengaja, yang berpotensi membakar dan meningkatkan eskalasi. Ini adalah risiko yang tidak bisa didiskon. Lalu bagaimana dengan Republik Indonesia menyikapi ini? Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak siapapun jika perang terjadi antara kedua negara. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Daniel Ansar Simanjuntak saat dikonfirmasi CNBC Indonesia dalam wawancara. Itu merujuk dan berpijak pada konstitusi kita, yaitu terlibat dalam keterlibatan umum, kemudian keterlibatan dunia, kemudian menjaga perdamaian abadi, kemudian menghormati kemerdekaan. Itu posisi kita, tegas Daniel. Kemudian yang kedua, tentu posisi kita juga adalah posisi bebas aktif. Kita kan tidak terkait dengan fakta pertahanan manapun. Kita tidak pernah bergabung dengan fakta pertahanan manapun, sehingga posisi kita tentu adalah menjaga jarak yang sama, kedekatan yang sama dengan semua negara di dunia. Lebih lanjut, Daniel mengatakan bahwa Indonesia sendiri sudah cukup siaga untuk mengantisipasi jika terjadi konflik yang lebih mendalam antara berbagai negara di perairan yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan dunia itu. Terkait dengan misalnya, makin panasnya Laut Cina Selatan, untuk menjaga secara teknis kedaulatan kita, tentu Angkatan Laut, Angkatan Udara sudah terus berjaga di Laut Natuna. Itu upaya berjaga-jaga, tapi kemudian posisi kita tentu adalah posisi peacemaker, jelasnya. Daniel juga menegaskan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah secara aktif melakukan komunikasi baik langsung ataupun via telepon dengan Menhan negara-negara kawasan seperti Filipina, Malaysia, dan Australia. Prabowo juga telah berkomunikasi dengan Menhan Amerika Serikat, Jepang, serta Rusia. Terakhir ini masa COVID-19 semuanya beliau telepon. Semuanya bicara tentang kita harus menjaga perdamaian. Kenapa? Karena situasi COVID-19, ungkapnya. Kami pahami sekarang makin panas Laut Cina Selatan. Australia sudah ikutan, misalnya mengirim kapal perang mereka. Kemudian India dengan Cina makin panas. Kemudian Amerika Serikat apalagi dengan Cina juga semakin memanas. Kemudian negara-negara di kawasan itu semuanya bersiap dan sebagainya. Nah, yang ingin disampaikan oleh Indonesia melalui Pak Menhan, semuanya harus menjaga diri dan kita di kawasan. Pak Menhan selalu menyatakan jangan sampai kemudian kawasan kita di sekitar Laut Cina Selatan kemudian jadi battleground begitu. Yang bertempur negaranya tidak di situ, tapi kemudian itu jadi battleground kita seperti di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi posisi kita tentu adalah posisi peacemaker. Sementara itu, saat menjawab isu yang menyebut bahwa Indonesia mungkin akan memihak pada Cina karena negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu banyak menyuntikkan dana investasi ke Indonesia, Daniel mengatakan bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia. Saya pikir tidak ada kaitannya dengan itu. Amerika juga adalah sahabat strategis kita.
Juga kemudian apakah kemudian kita berpihak kepada Amerika Serikat? Itu tidak ada posisi terkait dengan itu, paparnya. Yang jelas kita selalu kembali kepada konstitusi kita dan upaya kita melakukan diplomasi perdamaian kita maksimalkan. Apakah kita didengar? Apakah hasilnya bagaimana nantinya? Setidaknya upaya-upaya ini terus kita lakukan. Laut Cina Selatan memiliki banyak kekayaan alam termasuk cadangan migas yang besar, ikan hingga logam tanah jarang atau rare earth element yang aplikasinya banyak untuk industri hilir berteknologi tinggi. Menurut Council for Freight Relation, di Laut Cina Selatan ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam. Angka itu tentunya sangat fantastis. Jika memang benar cadangan gas yang ada mencapai sebanyak itu, maka Laut Cina Selatan memang wilayah yang kaya sumber daya alamnya. Sumber lain dari American Security Project menyebut bahwa cadangan gas di Laut Cina Selatan mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang 60% sampai 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut. Tak hanya estimasi cadangan gas saja yang beragam, akan tetapi juga berlaku untuk cadangan minyaknya. Ada yang memperkirakan cadangan minyak di Laut Cina Selatan mencapai 7,7 miliar barel, sementara estimasi lainnya memperkirakan jumlahnya mencapai 213 miliar barel atau hampir 80% dari cadangan minyak Arab Saudi. Tapi info ini di tahun 2012.